Pagi, Mas. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Ya, silakan kelompok. Monggo. Udah bisa ini kan? Share screen kan? Belum. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Ya, silakan. Suaranya menggema gini ya. Udah bisa kelompok 2? Siapa yang ini? Saya, Pak. Sebentar ya, Pak. Monggo, silakan, Mas. Bentar, Pak. Ya. Apa nih Rizky Adi Junata? Bentar, Pak. Saya buka ulang. Izin share screen ya. Selamat pagi, Pak Natalius dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas, Mbak. Silakan. Di kesempatan kali ini saya dan Angel akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi hari ini, yaitu Supply Chain Management. Lanjut, Jun. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada Angelica Mary, saya sendiri Julia, M. Lizal Wahyudi, Rizky Ade Junara, dan Tasya Musayadah. Nah, langsung aja masuk ke materinya. Oke, apa sih supply chain management itu? Atau lebih sering disingkat dengan istilah SCM. SCM adalah kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, penyediaan, ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. SCM sendiri merupakan bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Seperti yang sudah tertayang dalam slide, cakupan supply chain management itu terdiri atas material, pembayaran, informasi pemasok, dan terkait informasi seputar administrasi harian, operasi, dan logistik perusahaan. Hal inilah yang membuat SCM memegang peranan penting bagi pelaku bisnis karena secara langsung mempengaruhi proses bisnis yang dijalankan.
Terdapat 3 komponen supply chain management. Ini kita mulai dari bawah kalau berdasarkan gambar. Pertama ada upstream supply chain management, yaitu proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan untuk melakukan produksi. Ini meliputi aktivitas suatu perusahaan dengan para penyalurnya dan bagaimana hubungan antara perusahaan dengan para penyalur tersebut. Dalam upstream supply chain management, aktivitas utama adalah pengadaan. Bisa pengadaan barang, bisa pengadaan jasa. Kedua ada internal SCM, yaitu di mana bahan baku yang telah diterima, lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Di sini bagaimana masukan dari para penyalur ditransformasi menjadi keluaran bagi perusahaan tersebut. Dalam internal SCM, yang menjadi perhatian utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Lalu yang ketiga, yang paling atas, ada downstream supply chain management, yaitu proses pendistribusian produk yang telah jadi ke konsumen melalui distributor, meliputi segala aktivitas yang melibatkan pengiriman produk ke pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain management, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Lanjut. Nah, di sini ada 4 fungsi supply chain management. Kami merangkumnya ke dalam 4 poin utama. Pertama ada fungsi fisik. Fisik yang dimaksud di sini berartikan perubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi atas dasar permintaan konsumen. Kedua ada fungsi biaya. Sudah terlihat jelas dari namanya, fungsi ini berkaitan dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan barang jadi. Ada biaya bahan baku, biaya transport, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada fungsi mediasi. Fungsi ini terkait relasi yang dibangun antara perusahaan dan pihak eksternal, dalam hal ini distributor, yang bertugas untuk mengirimkan barang jadi hasil perusahaan. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi keempat adalah fungsi mengatur. Fungsi ini untuk memastikan pembiayaan di luar pembiayaan fisik, seperti survei pasar, ataupun biaya perencanaan produk, dan lain-lain. Lanjut. Kita masuk ke proses tahapan dalam supply chain management asal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan suatu produk yang ditawarkan oleh produsen. Saat melakukan pemesanan, customer akan memberikan informasi terkait pemesanan produk. Informasi tersebut diantaranya seperti jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengantaran produk yang dipesan. Kedua ada planning. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Ketiga ada purchasing. Tahap ini berkaitan dengan pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan oleh Departemen Perencanaan. Pada tahap ini, Departemen Pembelian akan menghubungi pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku ataupun bahan pendukung. Selain melakukan pembelian, Departemen ini juga menentukan tanggal penerimaan bahan dan jumlah bahan baku yang akan dibeli. Keempat, ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan dalam gudang. Tahapan inilah disebut dengan inventory. Kelima ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi tersebut akan kembali disimpan dalam gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer sesuai pesanan yang dilakukan oleh customer. Lalu yang terakhir ada keenam, yaitu tahap terakhir, yaitu pengiriman. Pada tahap ini, produk yang telah disimpan di dalam gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai di tangan customers dengan sempurna. Lanjut. Selanjutnya adalah tujuan pemanfaatan adanya supply chain management dalam bisnis. Yang pertama, menjaga kerjasama di rangkaian jaringan perusahaan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kunci utama keberhasilan, salah satu kunci utama keberhasilan suatu perusahaan adalah kerjasama.
baik antara adanya kerjasama yang baik, maka di dalam tubuh perusahaan akan terjadi chaos atau kekacauan. Dengan diterapkannya manajemen rantai pasok atau SCM, diharapkan koordinasi dan kerjasama pada setiap jaringan perusahaan akan lebih baik, sehingga kerja atau produksi semakin efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Selain kerjasama yang baik, pelanggan itu tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasok atau SCM yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan, karena produk bisa sampai ke tangan pelanggan dengan waktu dan kualitas yang memuaskan. Lalu yang ketiga ada mencapai efisiensi biaya di seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasok, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien, tanpa terjadi pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasok, juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu tujuan yang terakhir ada memenangkan persaingan pasar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, SCM itu kan tadi erat hubungannya dengan daya saing pasar. Penerapan SCM atau manajemen rantai pasok ini juga bertujuan agar perusahaan dapat memenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasok menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir itu terkait strategi SCM atau Supply Chain Management, di mana Supply Chain Management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama adalah membangun hubungan dengan merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok. Lalu ada strategi terakhir lalu yang kedua, ada fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan. Pesan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. Lalu ada strategi terakhir yang belum ditambahkan ke dalam slide. Ini itu seperti strategi tambahan, yaitu meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Di mana frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu tersebut. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, apakah suara saya terdengar? Di Dengar. Oke. Dengar. Kita bakalan belajar tentang bagaimana itu membuat gap perpajakan. Juna, kamu mic-nya on ya? Enggak. Oke. Soalnya tadi di saya ada feedback gitu suaranya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita tahu apa yang dijelaskan oleh Julia tadi, bagaimana SCM, bagaimana strateginya dalam manajemen supply chain ini, kita bakalan belajar sebenarnya apa dampaknya dari kepada perpajakan dan bagaimana ternyata SCM ini bisa membuat gap pada kepatuhan perpajakan. Nah, dari bagian ini kami membuat arusnya itu dari supply chain management ini ada timbul namanya transfer pricing. Transfer pricing ini biasanya diterapkan oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajak perusahaannya. Nanti kita akan setelah ini belajar transfer pricing itu apa sih gitu. Nah, di dalam transfer pricing ini akan timbul aspek perpajakan.
Oke, kita akan belajar apa itu transfer pricing. Nah, istilah transfer pricing ini sudah kita temui sebelumnya pada mata kuliah pajak internasional. Jadi, transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer, harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi lainnya. Nah, biasanya transfer pricing ini juga bisa diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan pada satuan usaha individu. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui transfer pricing itu apa? Dua, ada intra company. Nah, inter-company ini adalah transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang kedua ada intra-company, yaitu transaksi yang terjadi antara divisi dalam suatu perusahaan. Nah, transfer pricing ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dengan national transfer pricing. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh kasus di dalam transfer pricing ini dan dampaknya dalam aspek perpajakan. Nah, PT ABC yang berkedudukan di negara Vietnam. Transfer pricing PT ABC yang berkedudukan. Nah, untuk memproduksi mainan yang akan dijualnya di Indonesia, kita asumsikan mereka itu memproduksi perusahaan yang memproduksi mainan. Nah, PT XYZ ini perlu untuk mengimpor bahan baku dari PT ABC. Nah, jika ternyata harga dari bahan baku yaitu PT Abadijaya Esa dan PT Abadijaya Makmur, harga bahan baku yang sama dijual dengan harga $40 per buah, maka seperti ini perhitungannya. Misalkan penjualan itu kita samakan saja 8.000, lalu untuk HPP-nya perhitungan akhir. Nah, yang berbeda di sini adalah di pembelian bahan bakunya. Di manajemen supply chain-nya tadi kan kita tahu transfer pricing itu dia menentukan harga bahan bakunya. Nah, tadi ada harga yang lebih kecil yaitu 20. Jika kita bandingkan dengan kan 100 buah mainan. Nah, di perhitungan yang pertama dia menggunakan harga $20 di mana lebih kecil daripada harga $40 per buah. Nah, dampaknya apa? Dapat kita lihat di perkecil per buah dalam hasil dari labanya. Ketika kita menentukan harga barang itu lebih kecil, itu lebih besar, labanya lebih kecil. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika laba itu lebih besar, maka dampak perpajakannya juga lebih besar. Pajak yang harus kita bayar itu lebih besar kan. Nah, di sini perusahaan itu sering menentukan harga bahan bakunya itu. Nah, disinilah adanya gap di dalam aspek perpajakan. Selanjutnya, lalu mengapa perusahaan menerapkan prinsip ini? Nah, pertama itu untuk menghindari pemungutan pajak di Indonesia dari keuntungan yang didapatkan oleh PT setinggi-tingginya, maka revenue yang tercatat lebih
kecil atau laba yang mereka dapat juga lebih kecil sehingga mereka juga membayar pajak itu lebih kecil. Nah, tidak jarang perusahaan itu mau untuk mencatat rugi untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia. Nah, yang kedua saya tambahkan perusahaan pajak atas transfer atau atas transaksi mereka. Selanjutnya, lalu bagaimana pemerintah mengatasinya? Karena adanya beberapa motif yang sudah diketahui oleh pemerintah atau memang biasa sudah diketahui dilakukan di Indonesia tentang manipulasi harga ini, perusahaan aviasi di dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menyusun dan menyerahkan dokumen penetapan harga transfer sesuai dengan kebijakan pelaporan yang ditetapkan. Saya menambahkan kenapa transaksi afiliasi yang saya baca tadi juga ternyata dari transaksi afiliasi ini kita pelajari di pajak internasional kemarin, yaitu metode harga wajar dari arm's length principle. Itu ketika harga transaksi yang dilakukan perusahaan sama dengan harga wajar pada pihak independen. Baik, saya kembalikan ke Julia. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau masukan atau gimana? Gimana, Pak? Ya, itu dulu, diakhiri dulu apa? Ya, oke. Silakan. Siapa yang mau ngeliat siapa? Julia? Siapa? Atau... Iya, Pak, saya. Ya. Silakan 3 aja. Untuk sesi saya buka 3 pertanyaan. Izin bertanya. Iya, akhir. Iya. Izin bertanya teman-teman kelompok 2. Terkait dengan SCM, apakah perusahaan itu dalam menjelaskan SCM-nya membuat sebuah alur, ada cara lain misal dalam bentuk tulisan seperti biasa, paragraf per paragraf? Nah, itu sih. Apakah perusahaan membuat alur datanya gitu untuk menjelaskan SCM perusahaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Akyar. Yang lainnya ada? Pertanyaan, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok 2? Atau langsung dijawab dulu deh, siapa? Julia, silakan. Atau mau sebentar Pak, lagi didiskusikan bersama. Oke, makasih. Sambil diskusi ya Julia ya. Iya Pak. Kenapa suara saya jadi menggema? Dari kamu kali ya? Iya, kayaknya laptop saya bermasalah Pak, menggema gitu suaranya. Laptop saya bermasalah Pak, menggema gitu suaranya.
Oke, nggak apa. Teman-teman semua sebelum mute. Oke. Oke ya teman-teman, sebelum nanti kelompok 2 mungkin menjawab, saya review sedikit saja dengan e-commerce ya, sedikit ya mungkin ya. Nantilah setelah selesai ini ya. Jadi beberapa hal terkait dengan SCM ini sebenarnya ini hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, karena memang SCM ini katakanlah memang manfaat setidaknya yang saya coba lihat dari beberapa literatur yang ada ya, dari mulai memuaskan pelanggan karena memang itu tujuan dari sebuah bisnis ya, untuk mendapatkan sebanyak pelanggan. Tentu pelanggan akan banyak kalau kemudian pelanggan puas kan gitu kan. Kemudian di sana ada meningkatkan pendapatan, tentu ya apanya ya nyari pendapatan paling sebesar mungkin yang ujung-ujungnya akan mengenerate laba ya. Namun demikian nanti kan itu kan secara faktanya, secara akuntansinya lah begitulah ya. Namun nanti begitu masuk ke pajak tentu akan lain. Tadi ada istilahnya kalian bagaimana memecahkan gap tadi ya. Kemudian berkebalikan dengan pendapatan, tentu di sana untuk mengoptimalkan laba ada menurunkan biaya, ya mengefisienkan kan dalam bahasa tadi kelompok 2. Kemudian akan di mana dengan SCM ini ya perusahaan bisa menerapkan strategi terkait dengan penggunaan aset perusahaan agar dapat secara maksimal untuk mencapai tujuan dari perusahaan ya kan. Ya misalnya mengenai bagaimana perusahaan kerjasama dengan para karyawan dalam menjalankan mekanisme rantai tadi ya, rantai pasokan tadi, supply chain tadi ya. Nah ini nanti ada bagaimana tujuan dari SCM adalah memanfaatkan aset perusahaan dengan maksimal, kemudian meningkatkan keuntungan, jelas tadi sudah disampaikan, terus menjadi media di pasar istilahnya kita ya. Jadi perannya kemudian dia mengidentifikasi apa sih yang dipengenin diinginkan oleh para konsumen ya kan. Nah dengan SCM ini sebenarnya kita bisa mudah untuk melakukan identifikasi ya kan terkait dengan apa yang diinginkan oleh konsumen ya kan. Kemudian nanti kita sampaikan kepada diproduksi atau bagian yang melakukan perancangan produk apa yang diminati oleh konsumen. Itu juga merupakan tujuan dari SCM. Dan terakhir barangkali jelas kan tujuan semua perusahaan itu berkembang. Ya kan dengan SCM ini diharapkan perusahaan bisa berkembang menjadi semakin ya kan. Nah sebenarnya proses SCM sendiri ya kalau tadi diperhatikan disampaikan juga dari kelompok 2 bahwa di dalam proses SCM ini komprehensif nih kan, bukan cuma terkait dengan bagaimana sebuah produk itu bisa dihasilkan, tapi juga bagaimana alur distribusi, kemudian alur pembayaran juga di sana dibahas di dalam SCM ini ya gitu ya. Jadi sebenarnya ya sangat penting lah ya, SCM ini sangat penting dalam dunia bisnis ya kan. Karena kenapa? Karena ya biasanya langsung berhubungan dengan daya saing perusahaan. Ya akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang sadar bahwa SCM sangat penting ya, dan ini
SCM sendiri ya tadi saya sampaikan merupakan pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau bahan mentah, kemudian tadi saya bilang pembayaran, kemudian informasi, ada feedback tadi sebenarnya pelanggan itu punya atau keinginannya seperti apa, kemudian kendala-kendala yang ada seperti apa juga ya, dan ya terakhir ya barangkali ini adalah merupakan ya tadi yang penentuan bagaimana kita mempertahankan konsumen itu sendiri ya. Jadi di dalam SCM ya selain tadi disampaikan juga oleh kelompok 2 ya, yang paling besar tujuan dari yang paling paling pokok lah, paling dasar ya dari tujuan adanya SCM ini adalah untuk menyelaraskan ya kan, sebenarnya yang paling besar dasar ya kan, supply chain management. Jadi bagaimana menyelaraskan antara permintaan dengan kita punya punya pasokan, punya ketersediaan barang yang akan kita jual kepada customer gitu ya. Ya di sana di dalam SCM tadi dijelaskan juga beberapa hambatan yang akan ada ya kan dalam hal pengadaan barang ya kan. Oleh karenanya bagaimana kita melakukan pengelolaan hubungan dengan pelanggan apabila terjadi hal tersebut ya kan. Bagaimana meresponnya. Ya kemudian kalau dibaca lebih lanjut ada manajemen risiko di sana ya kan. Yang pada akhirnya kembali lagi bagaimana perusahaan menjadi pemenang lah ya kan, untuk ujung-ujungnya tadi salah satu atau dari 7 tujuan perusahaan menjadi semakin besar ya, kemudian keuntungan menjadi meningkat, kemudian mungkin tadi pendapatan juga meningkat jelas, kemudian ada efisiensi masalah pengelolaan biaya ya. Ya, dan itu saya kira SCM itu kemudian di dalam keterangan tadi kelompok 2 sebenarnya terkait dengan transfer pricing ya, mungkin sedikitlah saya sampaikan bahwa transfer pricing itu memang salah satu komponen yang ada lah ya di dalam perpajakan di dalam kita. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh kita, oleh DJP, oleh pajak untuk mengantisipasi adanya katakanlah sengketa terkait dengan transfer pricing. Sebenarnya karena transfer pricing itu sebenarnya kalau dalam sudut pandang tadi perusahaan sendiri itu bagian dari bagaimana dia memaksimalkan laba dia gitu ya. Tapi di pihak lain di dalam perpajakan transfer pricing juga harus dimaknai sebagai sebuah hal untuk melakukan tax evasion atau mungkin tax avoidance ya gitu, walaupun itu dikatakan itu adalah bagian dari tax planning gitu ya. Karena ada 2 hal yang jelas di dalam kacamata kita sebagai orang pajak ya, bagaimana kita memaknai ini. Oleh karenanya dengan banyaknya sengketa tadi transfer pricing, bagi perusahaan itu harus dilakukan untuk memaksimalkan laba, untuk untuk mengecilkan pajak yang dibayar, tapi di pihak lain secara undang-undang pajak juga tidak menyalahi. Maka sebenarnya kita dari awal pajak ini sudah sudah menjembatani itu dengan penyediaan dalam pelaporan di SPT terkait dengan lampiran khusus 3A kalau nggak SPT 1771 ya, mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Bukannya tidak boleh perusahaan bertransaksi atau memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan tersebut di dalam menjalankan bisnisnya. Namun demikian ada kesetaraan, ada equal treatment, ada harga wajar kalau dalam transfer pricing yang harus dipastikan oleh kita. Ya tadi juga disampaikan oleh oleh Sirait ya, terkait dengan arm's length principle ya. Ya memang ini menjadi penerapan ALP ini menjadi hal yang fundamental di dalam transfer pricing atau transaksi afiliasi ya kan. Sepanjang itu bisa dipastikan maka it's okay, tidak masalah sebenarnya. Namun demikian di
di dalam internal DJP sekali lagi untuk memberikan pedoman, kesamaan, pandangan, menghindari dispute. Ada SE 15 2018 tentang kebijakan pemeriksaan yang kita akan menunjukkan modus-modus ketidakpatuhan wajib pajak, indikator sebuah perencanaan pajak yang agresif, ya kan, apakah dia masuk dalam tax planning yang normal atau dia sudah masuk ke penghindaran atau penggelapan pajak lebih jauh lagi gitu ya. Itu semua diatur lah di dalam SE 15 tersebut di pemeriksaan ya. Nah, sebenarnya sedikit sebelum kelompok 2 nanti melanjutkan, di dalam pajak sendiri ya kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya kan untuk mencegah supaya jangan ada sengketa lah kurang lebih begitu, bukan hanya setelah terjadinya ya kan, setelah terjadinya setelah terjadinya selesainya begitu ya proses produksi ya kan, kemudian dijual ke customer terus kemudian mendapatkan untung. Nah, pemerintah sebenarnya kita dikenal dengan istilahnya namanya APA ya, Advance Pricing Agreement. Sebenarnya ini regulasi ini dibuat oleh kita untuk mencegah timbulnya sengketa pajak karena adanya transfer pricing. Jadi di awal si perusahaan sudah men-state ya secara terbuka kepada DJP, kepada pemerintah bahwa dia sudah melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam afiliasinya, ya kan? Dan dia kemudian menyampaikan penentuan harganya, kebijakan pajak ya terkait dengan penentuan harga di dalam transaksi dengan perusahaan afiliasi tersebut. Ya, ini kan sebenarnya di dalam internasional bisnis sebenarnya itu adalah kelaziman yang biasa dilakukan ya gitu ya. Karena nanti kalau sudah masuk ke dalam ke dalam pelaporan pajak dan ada sengketa, tentu ya tadi kita tidak cukup di situ, kita tidak berhenti di situ. Ya. Kita memahami betul sekarang kita diminta untuk bikin TPDoc ya kan. Kalau nanti kalian mungkin belajar juga di dalam kalian melakukan tugas kalian sebagai orang pajak nanti, kalau misalkan kalian sebagai pegawai DJP, TPDoc itu transfer pricing dokumen itu menjadi hal yang akan kita tanyakan kepada wajib pajak juga di awal-awal kita akan melakukan deteksi apakah terjadi proses transfer pricing yang tidak sesuai ketentuan pajak yang ada gitu ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan terus ya. Ya, pada akhirnya kita memahami nanti pajak sendiri berkepentingan untuk supaya dari awal saya bilang pajak itu kan sifatnya netral ya, tidak akan mencampuri. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan terkait dengan bisnis, entah itu bisnis yang normal maupun bisnis yang dilakukan di dalam afiliasinya sendiri, ya itu monggo-monggo aja gitu. Tapi begitu nanti katakanlah di dalam pelaksanaannya perusahaan tidak melakukan APA, ya tidak menentukan, tidak secara terbuka mendeklar ini loh kebijakan harga saya dengan internal perusahaan, maka ya mau tidak mau akan masuk ke dalam sengketa dan biasanya penyelesaiannya mungkin kalian juga tahu akan mengajukan keberatan banding atas koreksi yang dilakukan oleh kita terhadap harga yang terjadi antara dia dan perusahaan yang dalam satu grup. Kemudian nanti kita akan lakukan namanya kalau dalam transfer pricing kan namanya mutual agreement procedure ya, MAP ya. Ini yang kita lakukan dan ini juga international best practice yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, dalam tahun 2017 sendiri kasus transfer pricing itu meningkat 20% ya kan dari yang ada di Indonesia. Artinya memang sebenarnya dalam SCM tadi juga disebutkan itu bagian dari
hal untuk strategi perusahaan, ya kan, untuk melakukan kebijakan terkait dengan penentuan harga. Namun sekali lagi kita pajak juga punya aturan yang harus dipatuhi oleh mereka, ya, oleh perusahaan, ya. Jadi sebenarnya di international taxation terkait dengan transfer pricing barangkali, ya, walaupun nanti international taxation juga di sana ada namanya P3B, ya, tax treaty gitu, ya. Tapi dalam konteks SCM ini yang terkorelasi adalah terkait dengan transfer pricing. Kemudian dalam hal perpajakan, katakanlah perpajakan lokal, domestik sebenarnya, dalam SCM ini karena itu terkait dengan masalah biaya-biaya tadi bagaimana menurunkan harga dan seterusnya, banyak perlu diwaspadai. Ya, selain penentuan harga 3M, harga untuk ataupun biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, dan itu menjadi biaya yang boleh dikurangkan. Juga kita melihat kewajaran dari biaya-biaya tersebut. Sebagaimana kita tahu, kalau dalam hal secara accounting treatment, kalau sebuah biaya itu memang dikeluarkan dan ada evidence, ada bukti, maka tidak menjadi masalah untuk menjadi, katakanlah, komponen yang akan mengurangi pendapatan kita dan akhirnya akan menentukan berapa laba kita, gitu, ya. Tapi dalam pajak tentu itu tidak cukup, ya kan. Ketentuan pasal 9 Undang-Undang PPH di situ jelas, gitu, ya. Biaya-biaya tersebut boleh-boleh aja dikeluarkan, betul, untuk untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan pendapatan, gitu. Namun begitu masuk dalam kriteria pasal 9 ayat 1 huruf A, B, C dan seterusnya, ya maka tidak boleh dibiayakan, ya. Seperti juga biaya katakanlah kalau yang paling jelas ini kita melihat biaya sumbangan misalnya. Atau mungkin biaya-biaya yang dikeluarkan untuk, mohon maaf lah, kalau kita bertransaksi dengan beberapa pihak, biaya entertainment misalnya kan, supaya kita bisa mendekati CEO-nya, agar supaya kita bisa menawarkan produk kita, dan akhirnya mereka beli produk kita, ya kita mungkin perlu melakukan entertain ke mereka, ngajak makan mereka, ya kan, kemudian nanti membelikan barang buat mereka, mungkin kan gitu, ya. Atau mungkin, mohon maaf lah, bertamasya bersama, gitu, ya. Artinya diajak dia ke, mungkin ya bermain golf bareng dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya secara akuntansi boleh nggak dilakukan? Ya boleh lah, sepanjang itu untuk mendapatkan omset, mendapatkan penghasilan. Namun begitu masuk ke perpajakan, tentu ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, ya kan. Belum lagi kita bicara dalam aksi yang ekstrim. Ya, ekstrim itu artinya perusahaan-perusahaan yang, ya mohon maaf lah, memberikan sogokan, memberikan apa ke, nah itu sebenarnya secara akuntansi boleh nggak itu sebagai biaya manajemen fee bisa masuknya itu kan. Ya sebenarnya hal yang lumrah itu. Cuma kan dalam hal perpajakan sekali lagi itu tidak boleh. Kita akan, nah challenge kita, ya kan, challenge kita adalah bagaimana kita menentukan itu, mencari itu, membongkar itu, mendapatkan data itu. Kemudian dari hal tersebut kita tidak bilang ini tidak boleh, karena itu kan business as usual, kita silakan aja dilakukan oleh perusahaan. Namun begitu masuk area pajak ya kita lakukan koreksi. Ya kan, dalam pemeriksaan kita lakukan koreksi atas biaya-biaya tersebut. Koreksi yang kita lakukan dalam hal ini koreksi positif terhadap biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya, menyebabkan laba menjadi lebih besar daripada laba komersial. Ya kan, yang akhirnya laba lebih besar tentu pajaknya akan menjadi lebih tinggi, ya. Pada ujung-ujungnya kita memastikanlah persaingan secara sehat juga antara perusahaan-perusahaan. Jangan-jangan perusahaan yang besar bisa melakukan punya resources, punya dana yang tidak terbatas, dia bisa ngalahin perusahaan kecil yang memang benar-benar dia murni hanya mengandalkan produknya, kualitas produknya. Nah ini kita juga bagian dari itu sebagai orang pajak. Dan terakhir, barangkali terkait dengan transfer pricing tadi, dalam pengalaman saya di beberapa tahun di pemeriksaan, seringkali kita mendapati DJP ya mengatakan bahwa kita sudah melakukan koreksi atas transfer. Oke. Ya, silakan. Sorry teman-teman. Ya, terkait dengan transfer pricing, teman-teman
saya berpengalaman di sana bagaimana sebuah perusahaan akhirnya kita detect, ya kan, melakukan katakanlah tax planning dengan transfer pricing yang tidak sesuai ketentuan perpajakan, akhirnya kita koreksi sebesar selisihnya, katakanlah seperti itu. Kemudian perusahaan membayar, gitu ya, membayar sejumlah uang dan tidak sedikit biasanya. Kemudian orang pajak kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan koreksi terkait dengan transfer pricing itu sudah betul, sudah tepat, gitu ya. Nah, pengalaman saya itu sebenarnya tidak sesimpel itu, gitu. Karena ada kondisi di mana perusahaan itu, mohon maaf ya, dari awal kita selalu sampaikan berkali-kali, dan ini kan manusiawi banget. Perusahaan itu ya bagaimana mencari jalan untuk bagaimana tidak membayar pajak. Kalaupun membayar pajak, bagaimana sekecil mungkin. Jadi secara sadar mereka melakukan, katakanlah mereka menghitung pajak mereka, kemudian haruslah dibayar pajak katakanlah 10 miliar. Karena mereka melihat pertimbangan ini, pertimbangan itu, ya kan, terlepas, ya itu sifat manusia lah. Dia mana ada ikhlas bayar pajak 10 miliar kan gitu. Mending dipakai buat usaha lagi atau mending dipakai buat menambah kekayaan dia. Akhirnya dia hitung sedemikian rupa dengan berbagai cara, akhirnya cuma bayar pajak 1 miliar. Dan salah satu cara pajak 1 miliar tersebut tadi sebagaimana contoh kelompok 2 dilakukan dengan meninggikan harga pembelian terhadap bahan baku, yang mana kebetulan dilakukan dengan sesama perusahaan yang terafiliasi. Tadi kan perusahaan di Vietnam lagi. Perbedaan antara bayar 10 miliar dan 1 miliar, 9 miliar, ini menjadi hal yang sangat material sekali. Nah, begitu orang pajak masuk, melihat ini ada transaksi yang terafiliasi di satu grup, dia cek semua dokumennya, dia cek, dia periksa, akhirnya kemudian diputuskan, oh Anda ternyata sudah keluar dari jalur penentuan harga yang wajar, ALP tadi ya. Akhirnya Anda harus bayar. Berapa kurang bayarnya katakanlah? Kurang bayar lagi Anda 2 miliar atau 3 miliar katakan. Nah, dalam banyak kasus yang saya temui, perusahaan itu bayar tuh. Bayar 3 miliar tadi gitu. Terus kita dengan luar biasa mengatakan ya DJP bahwa kita sudah berhasil mendeteksi transaksi transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan tertentu lah. Dan metode yang kita gunakan adalah metode yang sudah sangat tepat. Kenapa tepat? Karena perusahaan mau bayar pajak 3 miliar kekurangan pajaknya. Padahal tadi yang saya bilang sebenarnya perusahaan dari awal udah tahu bahwa dengan cara dia melakukan kebijakan penentuan harga, transfer pricing, dia bisa kecilin pajaknya dari 10 miliar menjadi 1 miliar. Ada 9 miliar yang dia saving, ya kan? Saving itu ini dia sembunyikan lah dengan cara penentuan atau kebijakan penentuan harga dengan perusahaan yang terafiliasi. Namun pajak hanya bisa menemukan 3 miliar gitu. Tentu dalam kalkulasi seorang bisnismen perusahaan ya sudah. Ini kita nggak, tanda petik kita nggak ketahuan kok. Kita ngumpetin 9 miliar cuma diketahui cuma 3 miliar. Ya sudah kita bayar saja. Akhirnya kadang-kadang penentuan transfer pricing ini oleh DJP pun kadang-kadang ya bahkan saya dalam beberapa kali ikut seminar transfer pricing, seminar on transfer pricing di beberapa negara. Itu selalu negara-negara yang ikut dalam seminar tersebut selalu mengatakan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan kebijakan penanganan transfer pricing dengan benar. Sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan yang cheating, yang curang, kemudian bisa membayar gitu. Ya nggak ada yang bilang seperti itu. Ya sekali lagi, dalam konteks ini, saya ulangi lagi, dalam pemeriksaan pajak pun dibuka peluang kita. Ya kan? Pada akhir laporan pemeriksaan pajak dikatakan, selama data lain atau data yang belum terungkap itu belum kita dapatkan, atau belum ada data baru yang menunjukkan itu salah, maka inilah hasil pemeriksaan kita. Dan nanti kalau di kemudian hari ada data baru yang belum terungkap, atau data baru yang kemudian berbeda dengan data yang disampaikan,
maka kita akan lakukan pemeriksaan ulanglah, kurang lebih begitulah bahasanya. Untuk kemudian kita hitung lagi pajak-pajaknya beserta sanksi yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Jadi pada konklusinya adalah sebagai orang pajak ya pemahaman kita mengenai SCM ini baik, dan ini akan memperkuat kita dalam kita mengambil kebijakan, mengambil action untuk menanggulangi paling tidak terkait dengan transfer pricing, terkait dengan cost accounting-nya, apakah sesuai, apakah tidak sesuai. Namun demikian dalam pelaksanaan kita sebagai DJP, sebagai Fiskus juga ada ruang kita untuk katakanlah memang melakukan membutuhkan waktu atau diberi waktu untuk melakukan pembuktian. Apabila di kemudian hari bisa kita temukan lagi hal-hal terkait dengan pelaksanaan transfer pricing yang tidak sesuai ketentuan ini. Gitu ya mungkin ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap untuk jawab? Sudah, Pak. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Akyar. Tadi pertanyaan Akyar adalah, apakah perusahaan itu dalam menjelaskan SCM membuat alur data seperti flowchart atau DFD, atau mungkin ada cara lain perusahaan menjelaskan SCM-nya? Menurut hasil diskusi kami, SCM itu kan prosesnya meliputi proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi, sampai menjadi produk jadi, kemudian dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung dalam rantai sepanjang arus produk dan material. Nah, bila digambarkan, proses-proses ini tuh bisa digambarkan dalam bentuk bagian data ataupun bagian proses, di mana mencakup koordinasi dari material, informasi, dan arus keuangan. Nah, apalagi salah satu faktor kunci untuk mengoptimalkan supply chain management adalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat di antara mata rantai tersebut. Nah, apa hubungan dengan DFD atau flowchart? Jadi, DFD itu kan seperti yang sudah kita ketahui, representasi grafik dari sebuah sistem. Apakah SCM itu bisa digambarkan dalam bentuk DFD? Menurut kelompok kami bisa. Jadi DFD itu bisa digunakan dalam SCM sebagai model yang nantinya akan digunakan dalam membuat program. Karena kan SCM sama DFD itu sama-sama menggambarkan alur proses ya, atau alur data. Itu aja gitu. Jadi hampir sama. Tapi sebenarnya SCM itu nggak sama. Tapi SCM sama DFD itu atau flowchart itu nggak sama. Karena tujuan dari keduanya kan beda. Kalau SCM itu kan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, atau gimana sih proses-proses itu bisa dibuat oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan DFD atau flowchart itu kan cuma sekedar menunjukkan alur prosesnya saja. Jadi untuk menjawab pertanyaan Akyar itu bisa proses-proses dalam SCM itu bisa digambarkan dalam bentuk DFD, tapi ya untuk tujuannya itu berbeda, tetap berbeda. Gitu Akyar. Gimana? Mohon koreksinya juga Pak, kalau misalnya agak melenceng. Gimana Ayat? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya sebenarnya nggak ada yang melenceng lah Julia ya. Ya bener lah, itu kan sebenarnya DFD dan flowchart kan alat ya kan. Alat tools kita untuk melakukan atau menggambarkan ya kan sebuah proses informasi, data ya kan. Alur produksi dari mulai input, proses sampai dengan output, kan itu kan dituangkan dalam bentuk tadi baik DFD maupun flowchart gitu ya. Itu juga dipakai kan kita belajar kemarin untuk memudahkan semua pihak biar memahami kan gitu kan. Ada suatu notasi yang dipahami oleh semua orang ya kan, oleh semua secara internasional. Semua akan memahami gitu ya, baik itu nanti eksternal auditor atau mungkin internal perusahaan, bagaimana kita memastikan semua komponen di perusahaan itu memahami alur produksi yang ada ya. DFD dan flowchart itulah memudahkan kita untuk melakukan itu tanpa harus katakanlah turun ke pabrik, melihat, mengamati dan seterusnya ya kan. Jadi sebenarnya SCM juga bagian dari itu kan sebenarnya ya, apalagi tujuannya jelas juga sama, tujuan sebuah proses sebuah proses bisnis ya kan gitu ya. Jadi bisa pasti memang harus bukan harus sih. Apakah sebenarnya tadi pertanyaan Ahyar atau Andi Ahmad ya, itu kan sebenarnya apakah bisa dalam hanya bentuk narasi gitu ya kalau tidak salah ya gitu kan. Iya Pak. Harus melalui itu. Ya sekali lagi kan tidak ada suatu kewajiban perusahaan untuk bikin flowchart atau bikin DFD gitu ya. Bahkan mungkin kalau perusahaan-perusahaan kecil, apa mungkin mereka bikin flowchart, bikin DFD? Rasanya enggak gitu kan.
ya kan? Mungkin narasi saja, mungkin nggak narasi juga, dia ada di sini, disimpan di sini kan gitu kan? Ya, sebuah perusahaan UMKM, perusahaan home industry, dia mungkin dalam melakukan proses produksinya, ya dia benar-benar di otak dia gitu kan tahapannya, sehingga begitu dia sakit, dia berhenti gitu kan proses produksinya kan, karena nggak ada yang lagi memproduksi itu. Nah sekali lagi terkait dengan mata kuliah kita atau bahasan kita mengenai DFD, mengenai flowchart, ya itu adalah tools, itu adalah alat gitu ya. Jadi sebenarnya saya kira yang terpenting dari bahasan hari ini adalah SCM tersebut adalah salah satu strategi, salah satu salah satu tools juga, tapi berbeda dengan DFD dan flowchart yang adalah itu notasi yang bisa dipahami bersama. Kalau SCM ini sebenarnya ya tadi bagaimana kita memetakan rantai supply kita dari barang itu, dari mulai kita produksi sampai nanti ke customer, itu kita petakan, ya kan, bisa melalui DFD, itu tentu bisa melalui flowchart atau melalui suatu uraian atau tidak pun, tapi kita memahami, dan dari SCM tersebut kita bisa memetakan kira-kira apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, apa feedback yang bisa kita ambil, ya kan, dari customer, apa keinginan customer terhadap produk yang kita berikan, yang akhirnya ujung-ujungnya tadi meningkatkan pendapatan, menekan biaya-biaya, karena sekarang ada biaya-biaya kan. Nah dalam konteks perpajakan tadi istilahnya ada transfer pricing, ya kan. Transfer pricing itu biasanya kan terkait dengan pricing ataupun penentuan harga dalam hubungannya dengan transaksi dengan perusahaan yang terafiliasi, yang merupakan satu grupnya lah gitu ya. Transfer pricing kan tadi ada diterangkan, ada intra transfer pricing, ada inter transfer pricing gitu ya, macam-macam. Gitu ya, siapa namanya? Julia Ahyar ya, clear lah ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin setelah tadi mendengarkan ini? Silakan, Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Julia, menggait, silakan dari Alvin ya, silakan. Iya Pak Alvin, silakan bertanya. Oh iya, ini tadi saya sempat baca ya, di fungsi supply chain management, di fungsi mediasi itu menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Nah, pertanyaan saya itu apakah untuk mediasi itu hanya untuk ke distributor atau bisa dengan customer juga itu aja sih. Oke, terima kasih Alvin pertanyaannya. Iya, sama-sama. Apakah Oke, satu lagi pertanyaan? Ya, satu pertanyaan lagi deh, silakan. Iya, silakan Pandu. Oke. Udah nangkep ya kelompok 2 ya? Udah Pak. Oke. Mau langsung jawab atau mau diskusi dulu Pak sama kelompok 2? Oke. Iya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan dari sama Pandu ya. Oke, teman-teman, sedikit saya sambil ini ya, sambil jalan. Kemarin kita kan terbatas banget waktu kita. Boleh ya ke bahasan minggu lalu ya? Boleh, teman-teman? Silakan Pak. Boleh Pak. Oke ya, terkait dengan e-commerce ya kan. Kemarin sudah disampaikan juga lah oleh teman-teman, oleh kalian ya, bahwa sedikit mungkin ini saya sampaikan sedikit aja ya. Yang paling utama dari hal yang kemarin saya izin share screen sedikit ya.
Moga-moga tidak ini ya. Nah, kalau kita lihat kemarin, karena kita, oke, udah kelihatan ya, bahwa di dalam kalau model bisnis e-commerce sudah tahu lah ya, nggak usah saya bahas lagi ya, kalian udah tahu juga. Contoh-contohnya juga, ya kan, terkait dengan model bisnisnya udah ada ya. Nah, saya ingin sampaikan juga di sini, ini kebetulan yang bikin Mbak Haifa nih. Aspek perpajakan e-commerce, mungkin ini yang paling penting ya. Ya, saya juga singgung sedikit, rasanya kemarin saya singgung sedikit di kelas ini. Bahwa transaksi e-commerce dan transaksi jual beli konvensional, ya, itu hanya berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan dalam transaksi perdagangannya. Ya, konvensional itu offline lah gitulah kurang lebih kan. E-commerce kan online gitu ya. Namun tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi jual beli konvensional. Jadi sebenarnya kalau kemudian di masyarakat ada rame-rame ada pemajakan baru dengan adanya maraknya transaksi online sekarang, bisa dijawab itu tidak betul. Pemajakan-pemajakan yang ada baik PPh, PPN ya kan dan segala bentuk detailnya itu adalah suatu pemajakan yang juga dilakukan selama ini sudah ada di dalam transaksi konvensional. Ya kan? Nah, adapun pengaturan terkait dengan aturan SE maupun PMK maupun PP terkait dengan transaksi online atau e-commerce ini lebih kepada untuk ini kan sebagai barang baru lah gitu ya. Tidak semua orang memahami gitu kan. Oleh karenanya perlu diberikan satu guidance, suatu panduan, suatu acuan bagi semua, baik fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan transaksi yang online, yang basisnya online, yang e-commerce ya gitu. Ini seperti apa pemajakannya? Yang akan dibentuklah, dikeluarkanlah terkait dengan aturan-aturan itu. Namun demikian tidak ada sesuatu yang baru, intinya itu. Dan sekali lagi ini kan sebagai prinsip dari pemajakan, pajak sifatnya netral ya, tidak akan mengatur transaksi bisnis atau transaksi ekonomi manapun gitu ya. Jadi ya akan normal gitu ya, akan normal aja gitu. Yang terjadi di masyarakat kan seperti itu. Kan gitu ya. Aspek perpajakan e-commerce kemarin sudah lah. Namun saya ingin menyampaikan di dalam gambar ini barangkali bahwa online ya kan itu sebenarnya tidak hanya yang terkorelasi tidak hanya pelanggan dengan si produser atau produsen dengan customer gitu ya, penjual dengan pembeli, tapi nanti di sana bagaimana akan bergerak ya kan dari mulai ekspedisi, karena kan rata-rata kan kalau bisnis online pakai ekspedisi kan, pakai pengiriman kan. Bagaimana sekarang JNE, walaupun kemarin JNE sempat ramai tuh boykot atau apa gitu. JNE, JNT, ya kan, Tiki, ya mungkin POS, itu menjadi sebuah perusahaan terkena imbas positif. Selain itu ada bisnis pergudangan, ya kan, automatically untuk menjamin bahwa semua keinginan konsumen akan tersedia dalam waktu dekat tanpa harus menunggu proses produksi dulu, tanpa menunggu buy order dulu, tapi dia buy stock gitu ya. Maka industri gudang juga meningkat pesat. Terus kemudian provider internet, ya kan. Terus kemudian iklan, ya kan. Iklan di dalam internet juga menjadi penting, sangat. Web design. Bagaimana sebuah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis software berlomba-lomba untuk menciptakan desain yang menarik agar para customer ini tertarik untuk membuka situsnya dan kemudian bertransaksi. Nah inilah adalah ikutan-ikutan yang akan kita lihat sebagai hal yang booming gitu ya, hal yang luar biasa gitu. Ya, seperti sekarang zaman pandemi yang saya bilang, beberapa industri melorot, nyungsep, tapi industri kesehatan itu luar biasa.
industri internet provider, orang semua di WFH semua, meetingnya pakai Zoom semua atau pakai apa Google Meet atau dan sebagainya. Itu luar biasa. Gitu. Ya kan? Alat angkut mungkin dan semuanya yang saya bilang tadi, gudang juga luar biasa meningkat. Itu yang harus dicermati oleh kita sebagai orang pajak lah, katakan seperti itu. Dalam bisnis e-commerce juga ada bisnis-bisnis yang sebelum-sebelumnya mungkin biasa-biasa saja, dia menjadi meningkat. Nah, itu tantangannya mungkin yang terakhir ya. Saya takut lupa menyampaikan. Tantangannya di dalam bisnis e-commerce itu, di sini Mbak Haifa bikin 2 ya, kategori dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri apa tantangannya? Tantangannya adalah di identitas dan keberadaan pelaku serta terbatasnya data transaksi e-commerce merupakan tantangan utama bagi DJP dalam melakukan pengawasan. Nah, kita dalam mengawasi ini identitas, keberadaan pelaku karena dia betul-betul transaksi yang online ya kan, tidak ketemu, tidak tatap muka dan seterusnya. Ini betul-betul kita tantangan kita untuk memastikan identitas dan keberadaan itu ada, tidak eksis enggak gitu. Kan gitu. Kemudian dengan sistem pemungutan pajak kita yang self assessment system ya kan. Nah, ini kita ya bisa dimaklumi lah dengan beragamnya tingkat pendidikan masyarakat kita. Maka self assessment pelaku e-commerce lokal di Indonesia ini masih rendah. Padahal sekarang 60% transaksi itu dilakukan secara online, luar biasa. Dan 60% yang online itu saya agak lupa ya, menyangkut nilai yang tidak kecil. Kalau salah kemarin saya katakan sebentar ya, sekitar berapa ya? Sharing kita untuk industri ini sekitar 8.000 sekian triliun setahun itu. Itu jumlah yang sangat fantastis gitu ya. Padahal kalau kita bisa garap dalam hal masalah pemajakannya, waduh luar biasa banget gitu. Dan kita juga memahami di Indonesia sendiri ya kan, UMKM ini memegang peranan penting. Kalau saya 60% juga deh, 60% 60% bisnis kita ya kan dilakukan oleh UMKM. PDB kita ditopang oleh UMKM. Namun demikian di dalam pemajakan kita dari sekitar berapa sekarang, hampir 30-40 juta ya wajib pajak kita. Itu walaupun ini data harus divalidasi lagi, itu hanya sekitar kurang dari 1 juta saja. Penerimaan negara yang cukup dominan ini ditopang oleh hanya kurang dari, sehingga UMKM ini jadi jadi sedikit sekali perannya gitu. Padahal kalau lihat dari bagaimana ekonomi itu digerakkan oleh UMKM itu sampai berapa, 60% tadi. Jadi ada ketidakseimbangan antara kontribusi UMKM terhadap PDB kita, terhadap denyut ekonomi kita di Indonesia dengan peran UMKM dalam perpajakan kita. Harusnya kan yang lain dong. Karena pemajakan kita hanya ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar yang jumlahnya tidak lebih dari 1 juta. Bahkan beberapa angka menyampaikan 500.000 saja WP yang menopang penerimaan kita yang 1.000 sekian triliun itu. Sementara UMKM kalah jauh, padahal dari segi dominasi dalam perekonomian UMKM sangat besar. Nah, bisnis online atau e-commerce ini 60% dilakukan oleh UMKM. 60-80% ya, saya cari-cari tadi referensinya ya. 60-80% itu oleh UMKM. Nah ini sangat ini sekali gitu ya, sangat penting sekali kita untuk melakukan bagaimana kita memastikan bahwa e-commerce ini tergarap
di pihak lain juga UMKM juga harus kita handle secara baik. Ini tantangan yang tidak mudah gitu, ya kan? Sangat-sangat tidak mudah gitu. Nah oleh karenanya tadi yang disampaikan di slide-nya kita tadi, ya itu kita betul-betul melihat, wah benar-benar UMKM ini, nah ini self assessment-nya ini sangat rendah. Nah ini bagaimana caranya? Tentu kita melakukan sosialisasi edukasi, ya kan, kepada masyarakat. Ya, banyak pelaku e-commerce, misalnya pedagang yang terdaftar pada online market tidak memiliki toko fisik sehingga sulit untuk melakukan kegiatan intensifikasi. Nah ini kan kita kan sekarang di pajak ini kan cuma 2 kegiatan intensifikasi yang sudah ada, kita pastikan dia sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, dan ekstensifikasi yang belum terdaftar, yang belum masuk dalam sistem kita masukkan dalam sistem kita. Nah ini kita susah. Kenapa? Karena rata-rata di bisnis e-commerce itu pelaku-pelakunya itu ya dia tidak punya toko secara fisik gitu kan. Toko kelontongan, toko atau bengkel atau perusahaan dia punya toko, punya kantor. Tapi kalau bisnis online kita bisa lakukan di rumah, bahkan di kamar gitu, hanya modal 1 laptop gitu kan, atau 1 gadget makan gitu kan, smartphone gitu. Nah ini tantangan kita dalam pemajakan. Bagaimana kita melakukan kegiatan intensifikasi untuk memastikan bayar pajaknya benar, dan ekstensifikasi yang belum masuk dalam sistem perpajakan masuk hanya dengan kondisi seperti itu. Ini challenge kita, bukan berarti tidak bisa. Lagi-lagi saya katakan, bagaimana kita memastikan bahwa kita harus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa bayar pajak itu sebuah hal yang harus ya, sebagai patriot bangsa gitu. Sebagai orang yang ya beragama juga, maka atas setiap yang dia terima, ya kan, atas setiap kenikmatan yang dia terima, atas setiap rezeki yang dia peroleh, dia harus sharing dengan orang. Nah pajak ini sebagai media sharing kita untuk kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak beruntung dan seterusnya. Lagi-lagi dengan sekarang bisnis e-commerce yang luar biasa dan dominasinya luar biasa, apalagi zaman pandemi gini ya, kita punya challenge, punya tantangan untuk memastikan tadi proses intensifikasi dan proses ekstensifikasi ini, dan mungkin sana ada penegakan hukum, pemeriksaan, bukti permulaan, penyidikan juga bisa dilakukan secara proper ya, secara ini juga secara betul lah, teradil juga. Kemudian untuk yang luar negeri ya, pelaku luar negeri, pelaku e-commerce dalam melakukan penghindaran pajak misalnya dengan menghindari pembentukan BUT di Indonesia ya. Saya sedikit cerita bagaimana di satu perusahaan konsorsium Indonesia dengan Cina, ya kan, terdiri dari 7 perusahaan Cina dan 1 perusahaan Indonesia. Itu 7 perusahaan Cina itu ada 1 yang nggak mau jadi BUT. Karena saat kita untuk menetapkan dia sebagai wajib pajak dalam negeri adalah harus BUT dulu kan gitu kan. Untuk kita kenakan katakanlah pemajakan di kita di Indonesia, maka kita harus pastikan dulu si perusahaan luar negeri itu jadi BUT. Nah sayang konsep BUT kita ya kan yang di domestik itu masih konvensional, jadi masih perlu konsep fisik, harus ada kegiatan di Indonesia, harus ada kantor cabang, harus ada kantor proyek dan seterusnya. Sementara kan kalau dalam e-commerce mana ada seperti itu, ya kan? Di orangnya penyedianya di sana, di mana namanya, di Meksiko gitu kan, dia punya mungkin punya produk apa gitu kan, dia jual ke Indonesia tanpa harus dia buka cabang Indonesia, dia kirim via paket, begitu dibayar oleh kita via transfer selesai ya. Kita nggak bisa konsep BUT, kita majakin nggak ada BUT-nya. Nah ini kan sebenarnya pihak luar negeri juga paham gitu mengenai konsep BUT di Indonesia yang masih memerlukan konsep fisik tadi, keberadaan cabang atau apapun aktivitas dan sebagainya. Sehingga dia hampir pasti nggak bisa kita pajakin. Gitu. Dan terakhir barangkali terkait dengan luar negeri ini belum menyeluruhnya ketentuan yang mengatur bagi pelaku e-commerce asing. Walaupun sekarang sudah keluar penentuan ya mengenai Netflix ya kan,
Google malah sudah sejak lama ya kita melakukan penggalian potensi. Namun demikian tetap ini adalah belum aturan yang ada itu belum bisa mengcover hal tersebut, gitu ya. Itu mungkin yang yang saya tambahkan dari pertemuan kemarin e-commerce, ya. Oke, silakan kelompok 2 pertanyaan lagi, moga cukup tuh sampai jam 9.10 ya. Silakan. Gimana, Mas? Oh iya. Oke. Di WA aja ke saya, Mas ya. Mas Pandu ya. Oke, lanjut kelompok 2 silakan. Ya, kita berduka cita lah. Ya. Oke. Silakan, Julia. Untuk menjawab pertanyaan Pandu, teman seanggota saya, Aca akan mencoba menjawab. Silakan, Aca. Izin menjawab, Pak dan teman-teman, mengenai pertanyaan Pandu. Sebelum menjelaskan ke strategi internalnya, di sini saya akan lebih dahulu mendefinisikan apa itu internal supply chain-nya. Nah, internal supply chain merupakan tahap terjadinya perubahan bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah produk jadi. Di dalam internal supply chain sendiri, perhatian utamanya terletak pada manajemen Suaranya nggak kedengeran ya, Tasya ya? Benar ya, teman-teman? Bisa dilakukan oleh perusahaannya. Salah satunya yaitu bisa dengan meningkatkan atau manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut, lalu bisa memanage bagaimana biaya yang digunakan agar seefisien mungkin. Juga strategi internal yang bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan mengoptimalkan jaringan IT yang terlibat di perusahaan tersebut, salah satunya dengan sistem ERP dalam sistem supply chain management. Jadi adanya sistem ERP menurut kami itu merupakan sangat penting karena untuk mendapatkan wawasan data dalam sistem SCM manajemen sendiri. Jadi perusahaan membutuhkan informasi yang akurat dan tepat waktu agar bisa segera membuat pengambilan keputusan untuk strategi SCM. Jadi sistem ERP ini memungkinkan si perusahaan dan manajemen yang terlibat bisa secara cepat mengakses inventaris, pembelian, dan data produksi, dan informasi-informasi lain untuk kepentingan pengambilan keputusan yang sangat penting. Nah, menurut kelompok kami seperti itu, Pak dan teman-teman, strategi internal yang bisa dilakukan perusahaan. Gimana Pak? Ya, sekira udah jelas lah ya, di beberapa referensi bisa dibaca juga, Du. Monggo, Pandu, ada komen? Oke, next. Ya, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan Alvin, saya akan mencoba menjawab. Tadi kan pertanyaan Alvin itu hubungan, tadi fungsi mediasi kan kami jelasinnya cuma antara hubungan distributor dengan perusahaan. Kalau dengan hubungan customer, gimana? Nah, kalau menurut hasil diskusi kami, sebenarnya fungsi mediasi itu juga mencakup hubungan dengan customer, tapi kami itu kurang memasukkan, kami cuma fokus ke hubungan dengan distributor. Kan fungsi mediasi itu tujuan utamanya sebenarnya untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh perusahaan. Salah satunya itu dengan melakukan survei pasar. Nah, setelah perusahaan sudah memastikan supply SCM tersebut sudah mencerminkan aspirasi pelanggan akhir, disinilah nanti hubungan distributor dan perusahaan muncul. Gimana supply tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan, itu kan salah satunya karena ada distributor yang cepat tanggap gitu loh, maksudnya kayak gimana pengiriman barang itu bisa sampai ke pelanggan akhir oleh distributor yang tepat gitu. Jadi intinya itu
fungsi mediasi itu mencakup hubungan dengan distributor juga dengan customer. Gitu, Alvin, gimana? Oke, terima kasih kelompok 2. Sama-sama. Sudah, Pak. Terjawab, Pak. Oke. Gimana? Ya. Terima kasih kelompok 2, makasih. Siapa tadi yang jawab? Julia ya? Julia masih. Iya, Pak. Angelic. Oke. Oke ya, Alvin ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin? Saya kira terkait dengan bahan kuliah kan sudah jelas ya, tinggal lihat. Terus tadi paparan dari kelompok 2 juga membuat kita lebih jelas lagi lah ya terkait dengan SCM ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin karena waktu juga sudah. Berapa menit lagi, Du? Pandu. Jadi cuma satu orang yang nggak hadir ya, Du ya? Iya. Oke lah. Kalau tidak ada, saya kira sekali lagi saya lebih kepada dalam konteks tadilah transfer pricing mungkin nanti di international taxation mungkin dipelajari ya, mungkin ya. Karena biasanya kalau international taxation juga kalau ngomonginnya P3B ya nggak dapat juga tuh transfer pricing ya. Tapi katakanlah kalian dapat lah gitu ya, dapat transfer pricing, nanti akan kalian belajar lah sebenarnya transfer pricing itu dalam konteks ini dihubungkan dengan SCM ini dapat lah gitu ya, dapat itu artinya bisa lebih jelas lagi ya. Tapi namun demikian sekali lagi mungkin yang paling penting dari yang tadi saya sampaikan juga bahwa di DJP sendiri bagaimana kita melakukan berbagai upaya-upaya untuk memastikan bahwa masalah transfer pricing ini adalah masalah yang bisa bisa terkelola dengan baik. Karena kita sejujurnya sengketa terkait dengan transfer pricing ini menjadi sengketa yang terus meningkat. Nah, tadi saya bilang kan 2017 saja sudah 20% sengketa itu adalah transfer pricing dari sengketa perpajakan yang ada di DJP gitu ya. Dan kita bicara transfer pricing ya kan tidak semua ya bahkan mungkin sebagian besar para pemeriksa, para fiskus di KPKPP, terutama KPKP yang pertama, ya kan yang kecil, itu ya katakanlah tanda petik dia hanya tahunya kulit-kulitnya aja gitu ya. Sehingga dengan demikian begitu ada sengketa terkait dengan transfer pricing, maka bisa dipastikan ya kita akan geser, ya kan, kita akan geser baik itu ke Kanwil maupun kantor pusat. DJP. Nah, sementara kantor pusat DJP, ya kan, itu punya keterbatasan sumber daya manusia juga, gitu. Walaupun data menunjukkan bahwa untuk setiap transaksi ataupun pemeriksaan dari transfer pricing ini biasanya, ya kan, tidak ece-ece gitu, hasilnya tuh gede gitu ya, miliar-miliaran, bahkan ratusan miliar mungkin. Namun demikian dibutuhkan skill yang memadai gitu. Nah, saya ingin pada kesempatan yang baik ini kalian nanti bila kalian berkiprah di dalam ladang pengabdian DJP katakanlah seperti itu. Maka penting bagi kalian untuk tadi mulai dari sekarang mulai tanda petik lah menyenangi gitu ya. Wah, ini masalah transfer pricing atau international taxation ini adalah hal yang masih langka di DJP. Bahkan beberapa kawan kita yang kemudian akhirnya keluar dari DJP dan berkarir di luar, itu membuka konsultan pajak khusus mengenai TP-Doc ini, ya, karena surprising dokumen ini. Wah, itu luar biasa. Artinya saya melihat kesempatan kita untuk memiliki memiliki keahlian di bidang international taxation, terutama transfer pricing atau mungkin P3B, itu menjadi hal yang sangat patut dipertimbangkan oleh kalian gitu. Dalam konteks yang lebih luas lagi, nanti kalau kalian sekolah gitu kan, masuk D3, kemudian nanti ngambil S1 atau D4 lagi, kemudian nanti ngambil beasiswa ke luar negeri S2 penjurusan mengenai katakanlah MBT ya kan, Master Business Taxation atau International Taxation ya kan. Itu bagus banget. Syukur-syukur bisa ngambil S3 terkait dengan international taxation gitu ya.
Nah, dalam kaitan ini, apa yang kalian pelajari nanti di dalam international taxation tadi itu luar biasa. Semestinya dengan tadi yang saya bilang bahwa bisnis yang sekarang ini kan sudah jarang lah locally ya, domestik itu hampir rata-rata bisnis itu ya ekspor, impor, ya kan. Terus kemudian satu owner itu punya banyak perusahaan, artinya kan berarti kan di sana kan ada transaksi afiliasi, sangat mungkin. Dan pada akhirnya kalau transaksi afiliasi terjadi, biasanya transfer pricing ujung-ujungnya, ya kan. Kalau misalnya dia katakan tadi e-commerce tadi yang saya bilang juga kan, bagaimana kita bisa memastikan dengan di luar negeri gitu ya. Nah, pemahaman kita, expertise kita, ya kan, kemampuan kita, kompetensi kita, kapabilitas kita di dalam handling international taxation terkait dengan transfer pricing, terkait dengan katakanlah P3B, tax treaty, itu merupakan investasi yang sangat luar biasa. Dan kita nggak perlu ngeluarin uang sebenarnya kan, karena banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kita untuk kita. Nah, mari ya kan, dengan pemahaman kita terkait dengan mata kuliah ini, kalian jadi termotivasi gitu lah, jadi punya semangat baru lah gitu ya, untuk benar-benar passionnya tuh dikembangkan gitu ya. Keren lah gitu. Saya pribadi juga selama 25 tahun saya bekerja sebagai fiskus, berapa kali saya ke luar negeri untuk bisa mengikuti ya kan terkait dengan hal ini gitu. Tapi secara pendidikan formal, artinya mungkin S2-nya di international taxation saya nggak dapat gitu ya. S2 saya akuntansi, S1 saya akuntansi itu ya dalam negeri. Sementara saya lihat teman-teman yang bisa kuliah di luar negeri, selain yang nggak tahu sih, kalau saya sih sekarang itu, kayaknya pengen banget gitu ya. Kalau kalian nggak tahu sih, pengen nggak sih kalau di luar negeri, ya kan? Pengen lah pastilah, ya kan? Dapat pengalaman, negara yang bayar, ya kan? Punya banyak hal. Ya, kalau katakanlah terkait, ya mohon maaf lah, beda kultur, beda sekarang udah nggak pas lagi lah gitu ya. Ya, bahkan masalah katakanlah kalau teman-teman yang muslim mungkin sulit kalau dia di Eropa atau di Amerika atau nggak juga gitu ya. Kebetulan saya juga, anak saya sekolah di Jerman juga, jadi tahu persis bagaimana kita bisa beribadah juga dengan tergantung kitanya gitu kan. Namanya anak saya masih anak-anak gitu ya, Jumatan susah gitu kan, nyari masjid ya memang perlu effort gitu ya, nyari masjid di Jerman tuh, tapi naik kereta 15 menit nyampe gitu, ketemu sama berbagai komunitas antar negara, seru lah gitu ya. Dan yang paling penting itu kan bunga-bunganya lah gitu ya, pengalamannya membentuk itu. Tapi yang paling pokok adalah begitu kita pelajari itu, maka semestinya DJP akan makin kuat gitu. Pajak kita akan semakin bisa terkelola dengan baik karena banyak teman-teman kalian yang punya kemampuan dalam hal international taxation terkait dengan transfer pricing, katakanlah seperti itu. Di luar sana perusahaan-perusahaan itu makin berstrategi, makin mengadakan tax planning untuk bagaimana tadi ngecilin pajaknya, tidak melanggar apapun, tapi kemudian pajaknya bisa tergerus sedemikian rupa menjadi minimal banget gitu. Kan sayang, ya kan? Artinya yang menikmati itu kemudian adalah negara asalnya gitu ya. Yang menikmati itu adalah katakanlah perusahaan itu sendiri. Dan dari hal sudut keadilan, equal treatment, barangkali ini akan di-challenge oleh beberapa wajib pajak kita yang benar-benar dia tidak berafiliasi, tidak bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Dalam kata lain, perusahaan-perusahaan yang kecil, perusahaan-perusahaan yang tidak raksasa, yang tidak dimiliki oleh konglomerasi, dia akan kalah. Dia bayar pajak lebih gede daripada perusahaan-perusahaan yang gede, yang sudah mampu dan bayar pajaknya kecil gitu. Nah, saya kira dimensi-dimensi itu menjadi penyemangat kalian gitu untuk belajar ya. Dan yang paling utama sebenarnya yang saya
yang saya alami gitu. Ketakutan kita tuh sama bahasa Inggris tuh ya. Ya, aduh bahasa Inggrisnya gimana nih nanti begitu. Aduh gitu udah susah banget gitu ya. Padahal sebenarnya itu kan bisa dipelajari ya. Ya, jadi ayo teman-teman ya. Saya kira saya memahami betul 25 tahun saya melihat bagaimana sepak terjang alumnus-alumnus dari Jurangmangu ya, dari Bintaro gitu ya, dari PKN STAN itu sangat bagus ya. Nah, semoga kalian juga nanti termasuk para mahasiswa yang akan mewarnai DJP ya kan, dengan kompetensi, kapabilitas ya kan, opportunity yang ada terkait dengan beasiswa bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Lagi terima kasih. Pandu cukup Pandu? Boleh saya akhiri ya? Oke. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih kehadirannya, tetap semangat ya. Insya Allah nanti sebelum jam 1 nanti saya udah publish nilai kalian ya. Mungkin bisa dilihat nanti silakan. Sebenarnya sejujurnya nilai range-nya, nilai kelas 530 ini sebenarnya memang bervariasi ya, bervariasi sekali. Sejujurnya nih kalau kita bicara, karena saya nanti sebagai dosen saya juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain ya. Saya nggak bisa nilai apa adanya saya publish gitu ya, karena saya juga punya tanggung jawab moral untuk mengatakan bahwa oh ini penyampaian saya belum sampai seperti itu, karena ini kan soal gabungan ya gitu ya, sehingga saya harus lakukan adjustment gitu ya. Pandu atau siapa yang kemarin minta nilai ya, Pandu yang mulai ya kalau nggak salah ya. Ya saya kira saya akan lakukan lah ya teman-teman, tapi mungkin saya akan adjust dulu beberapa nih ya, keaktifan dalam kuliah ya kan, peran serta kalian dalam kelas ya, walaupun ini susah sekali ya. Kalau ngajar langsung itu bisa ngelihat gitu kan, bagaimana si Pandu, bagaimana si Alvin, bagaimana si Julia atau siapa yang sering saya lihat itu, bagaimana si Lintang mungkin atau Zaki gitu ya. Tapi kalau dalam kelas virtual gini ya berat juga, apalagi cuma muncul namanya doang gitu ya. Nih jangan si Franz ini lagi tidur dia ya kan gitu, saya nggak tahu juga. Enggak apa, duduk tegak. Iya. Namun demikian ya ini challenge saya juga lah. Tapi mungkin sebelum saya akhiri, kalau secara murni nilai ya gitu ya, tentu kita akan adjust ya. Semoga kalian juga memahami ini bagian tanggung jawab saya sebagai dosen ya kan. Itu sebenarnya nilainya itu variatif sekali ya. Dari mulai yang paling kecil itu ada nilainya 53. Ada nilai 50 dari 0 sampai 100 ya nilainya. Dan yang tinggi ada juga. Ya, yang tinggi nilainya di kelas ini ada 87. Paling tinggi 87. Ya, nilainya paling tinggi 87. Ya, average saya lihat rata-rata nilainya di 70 something ya, 78, 71, 74 gitu ya. Nilai 53 itu hanya satu orang ya. Lainnya di atas 60 semua, 60 ke atas. Yang paling tinggi 87. Yakni janganlah ya nanti GR orangnya ya gitu ya. Nanti lihat sendiri deh ya. Tapi maksud saya nanti mungkin nilai-nilai tadi itu akan saya sesuaikan, saya adjust ya. Tapi nggak akan di-adjust ke bawah, kalian pasti ke atas lah gitu ya. Disesuaikan dengan kontribusi dalam kelas. Itu ya Pandu ya, teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan ya. Jangan juga japri saya nanya nilai saya berapa ya. Tidak akan dilayani ya. Nanti lihat sendiri deh ya setelah jam 1 insya Allah ada ya. Saya kira gitu mungkin ya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk siapa tuh Bahaifa ya. Bahaifa dan siapa Dimas yang sudah bantu hari ini. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.